365 lebih siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menginstruksikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dihentikan sementara. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ngecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG. Dadan menyebut keteledoran di dapur SPPG sehingga aktivitas dihentikan sementara. 352 siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Korban mendapatkan perawatan di beberapa titik mulai dari GOR Kecamatan Cipongkor sebagai pusat penanganan Rumah Sakit Umum Daerah Cililin dan RSIA Anugrah. Kondisi para korban kini mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Apa sih Pak dengan banyaknya kejadian? Ya gini, ini kan banyak kejadian dengan SPPG baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Jadi kalau ada penerima manfaat katakanlah 3.520 sekolah, memang untuk awal-awal baiknya 2 sekolah dulu, 3 sekolah dulu sampai terbiasa seperti itu. Dan sepertinya yang di SPPG ini dia berusaha untuk dalam jumlah besar di awal, itu ada kesalahan. Istana mengakui 5.000 anak jadi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Ketua DPR Puan Maharani meminta program MBG dievaluasi total. Sementara UMKM kuliner di Solo, Jawa Tengah bersurat ke Badan Gizi Nasional agar mereka dilibatkan untuk mencegah keracunan. Jumlah korban keracunan program makan bergizi gratis terus bertambah. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap MBG. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban terus berdatangan ke GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Senin malam. Mereka mengeluh pusing, mual, gangguan pencernaan, sesak napas, hingga lemas. Kepala Puskesmas Cipongkor bilang korban dugaan keracunan merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, MTS, hingga SMA. SD ada, SD Cipari yang situ ada. Berarti jenjang sekolahnya dari SD, SMP, SMP? Dari PAUD, barusan dari PAUD juga ada. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut pemerintah mencatat kasus keracunan melalui sejumlah badan. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca kasus keracunan yang menimpa 9 siswa di berbagai daerah. Puan bilang evaluasi perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis menjadi perhatian banyak pihak. UMKM kuliner di Solo, Jawa Tengah bersurat ke Badan Gizi Nasional agar mereka dilibatkan. Dengan pengalaman memasak, mereka menjamin terhindar dari persoalan keracunan dan makanan tak layak. Keracunan marak terjadi karena adanya jeda waktu cukup lama antara menyiapkan makanan dan menyajikan makanan. Selain itu, mereka juga jadi solusi persoalan kehalalan karena telah mengantongi sertifikasi halal. Lebih beres. Dan satu, kami dari paguyuban atau pelaku kafe dan resto itu otomatis sudah memiliki sertifikasi halal. Sementara
dapur-dapur BGN itu belum dipastikan, bahkan sekarang ramai adanya minyak babi kan. Itu yang menjadi sekarang akhirnya ya kita ini memberi solusi kepada pemerintah bahwa solusi yang tercepat dan terbaik dan kita merata untuk perkembangan ekonomi, ya itu kita minta per UMKM di jatah 200 porsi per hari. Satu, meminimalisir durasi masakan yang akhirnya tidak mengandung bakteri. Program makan bergizi gratis yang ditujukan meningkatkan status gizi warga, ini justru menimbulkan banyak masalah. Pemerintah dinilai tidak hanya cukup meminta maaf dan menanggung biaya perawatan, tetapi juga memastikan kasus keracunan tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV.